Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah Majlis Ta'lim An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Kali ini kita memasuki episode yang ke-32. Kita akan ngobrol soal harmonisasi rumah tangga dan berbagai permasalahannya, tentunya yang terkait dengan permasalahan rumah tangga. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Buya Haitami. Langsung saja kepada Buya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kepada para jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah dalam acara ngobrol seputar Islam, perihal Islam sambil ngopi. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ke-32 ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita membaca salawat ahadiyah. Silakan yang bisa diikuti, yang enggak didengarkan baik-baik. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sebagai rasa cinta, mahabbah, ta'zim kepada beliau, maka insyaallah mudah-mudahan kita dikenal oleh ruhnya Rasulullah dari kiamat dan kita mendapat syafaat beliau. Karena Allah saja, para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allahumma ya ahad, ikutin, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita. Terselang kalau nggak salah ya, pertemuan berapa itu? 230 ya? 30 ya. 30 tentang masalah istri yang bermasalah ya. Istri yang bermasalah. Kali ini saya membaca kitabnya langsung ya. Mungkin ini akan lebih singkat. Kalau ada pertanyaan ya jangan banyak-banyak, 1-2 saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala bi ulumihi fid dharaini. Amin. Amin ya rabb. Wa qala Abdullah ibn Amrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Hadis ini dari Abdullah bin Amr. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayum mamra'atin, perempuan mana saja, istri yang mana saja, abasat, cemberut. Abasat itu apalagi? Merengut. Nah, ya kan? Muka kukusan. Muka bemo. Nah. Muka asem. Itu namanya abasat, ya. Fi wajhi zaujiha, di hadapan suaminya. Udah bini kurang cakep, nyemberut mulu kan tambah jelek ya. Jelek aja tuh. Nah, kecuali isinya pade aja jemberut dikit kan tambah cakep dia. Di wajhi zaujiha, di dalam wajahnya atau di hadapan suaminya dia abasat, cemberut. Illa ja'at, kecuali akan datang itu si istri yaumal kiamati, pada hari kiamat, muswaddatal wajhi, hitam mukanya. Oh. Oke, biar isinya cantik, putih. Apa lagi? Kuning langsat. Nah, tapi di sono ntar kalau suka cemberut tanpa alasan yang jelas, kepada suaminya gosong. Tuh, bilangin. Apalagi yang produksi Afrika makan ya. Gosong itu biar dia cantik bagaimanapun, putih bagaimanapun. Dengan kosme sebulan sekali. Bahkan bisa 2-3 kali dia ke salon. Tetap kalau dia selalu cemberut tanpa yang dibenarkan oleh syara di hadapan suaminya, hitam gosong itu dia punya mukanya itu. Nauzubillah min. Po dengerin po. Ya, tapi sebaliknya tuh po, ya. Biar wajahnya pas-pasan, putih kagak, dikata hitam banget juga kagak, betul nggak ya? Masya Allah, hitam manis lah ya. Tapi dia senyum buat tambah manis, betul nggak ya? Nah ini yang begini, maka nanti akan bercahaya di hari kiamat dia punya wajahnya. Kayak patromak. Iya, kayak patromak, lebih terang malah. Makanya tuh istri kita suruh senyum aja tuh, ya. Senyum terus, punya duit kagak senyum aja pokoknya. Hampir nggak ada orang senyum. Iya, juga. Pagi senyum, siang senyum, sore senyum, malam senyum ya. Sendirian masih senyum aja. Suaminya bingung, kata ini kudu bawa ke rumah sakit ini. Waduh. Perempuan yang model begini, illa, maka akan hitam wajahnya nanti di hari kiamat, illa antatuba wa tarji'a. Tuh, kecuali dia bertobat. Tidak mengulangi lagi, minta maaf sama suami gitu. Tapi ada nggak kira-kira yang model begini ini? Nah, minta maaf, terus bang, saya minta maaf bang, tadi saya cemberut, saya merengut aja depan abang, saya mohon maaf bang, ya gitu. Ada nggak kalau begitu tuh? Nah kalau begitu nggak tuh nanti dia nggak akan hitam di wajahnya di hari kiamat. Watarji'a, dan dia kembali, maksudnya tidak mengulangi lagi. Nah itulah. Ya jadi sebetulnya istri itu gampang ya sebetulnya nyari ibadahnya itu ya. Masuk surganya gampang. Iya, masuk surganya gampang. Asal patuh aja sama suami ya. Senyum aja sama suami, itu sudah ibadah. Betul nggak? Iya, masakin suami ya. Ngurus suami, bikin kopi, apalagi tuh nyuci pakaian, kalau ikhlas itu sebetulnya udah pahalanya luar biasa. Maka di perbandingnya itu sebanding dengan orang yang pahalanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luar biasa ya. Terus selanjutnya, wa qala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, berkata Abu Ubaidah bin Jarrah, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali dia ngaji begini ya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ayu mamra'atin aghdabat zaujaha, perempuan mana saja yang memarahi suaminya. Perempuan marahi suaminya, istri. Oh baik, itu galak bener ya. Ma huwa sabab ya. Wahia zolimatun, marahnya nggak tahu juntrungan nih, zolim dia. Marah kalau nggak ada hal yang jelas, alasan jelas kan berarti zolim dia. Betul nggak? Semuanya dipenuhi, lahir batin dipenuhi, marah-marah dia. Au ghadabat.
Mana tadi ya? Au godobat atau dia marah. Alaihi atasnya. Alam yakbalillah, yakbalillahu minha, maka Allah tidak akan menerima si mar'ah, si istri tadi, sorpan wala adlan, baik itu ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah, itu ditolak oleh Allah Subhanahu. Masya Allah tuh ya. Jangan tuh ya. Jangan sampai tuh ya. Dengerin mah. Ya. Itu nggak boleh tuh ya. Ya, marahin suami sampai berhari-hari, sampai 2 hari, 3 hari, apalagi lebih dari 3 itu hukumnya haram. Itu nggak boleh marahan lebih dari 3 hari. Iya, kalau kita marah sekedar sedikit mah, ya sejam 2 jam wajar lah, betul nggak ya? Ya asal marahnya marah, ya yang normal wajar saja. Yang wajar. Begitu yang wajar, itu nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, jangankan sama suami, sama tetangga pun itu hukumnya haram. Maka tidak diterima amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu la yahillu li muslimin ayahjura ahu fawqa salasil layali. Tidak halal bagi seorang muslim marah kepada saudaranya muslim yang lain melebihi 3 hari. Nah, jadi gara udah halal tuh berarti haram, nggak boleh. Ya harus baik, harus gencetan senjata, harus nanya, harus senyum, betul nggak ya? Nah, bagaimana saya membayar mau senyum susah, malu, ngomongnya susah, malu, tapi hati saya udah baik Pak Ustadz. Yang begitu insya Allah nggak masuk. Cuman ngucapinnya doang susah, ya padahal hatinya udah baik. Kan ada yang begitu, betul nggak ya? Iya begitu. Nah kalau gitu insya Allah mudah-mudahan nggak masuk gitu ya. Tapi kalau 3 hari masih marah, baik hatinya maupun zahirnya, ini Masya Allah ya. Ini hukumnya haram. Karena tidak halal artinya haram kan ya. Maupun mukhalafannya berarti haram itu. Itu nggak boleh ya. Itu apalagi mas suami, Masya Allah ya. Kayak apa tuh rumah tangga, betul nggak? Masa 3 hari 3 malam ngadu pantat terus, apa enaknya tuh gitu ya. Masya Allah. Rayu terus ya. Kasih yang biru kagak mempan, kasih yang merah, insya Allah mempan, insya Allah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud. Yang selanjutnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Abdullah bin Mas'ud. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallam yaqulu bersabda, kata Ibnu Mas'ud nih, dia pernah dengar Nabi bersabda, la'anallahu al-musawwifat. Allah akan melaknat al-musawwifat. Allah melaknat perempuan yang musawifat. Kila kemudian ditanyakan, wa mal musawifat? Apa itu musawifat? Ya, karena Nabi ngomongnya musawifat doang, nggak jelas. Apa itu musawifat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi berkata, allati yad'uha zawjuha ilal firasi, yaitu perempuan yang mana suami memanggil istrinya, siapa suaminya, ilal firasyi, ke tempat tidur. Oh, ke tempat tidur, paham? Batu sawi pulahu, kemudian dia berlama-lama, watas tagilu, dan kemudian menyibukkan diri anhu, daripada suaminya, pura-pura sibuk. Hatta yaglibuhu naum, sampai dia itu ketiduran. Suaminya ketiduran sampai dehem 1 kali. Masih nonton TV aja. Dehem lagi sekali lagi. Suaminya udah siap tempat tidur, piros itu kan tempat tidur. Masih kagak paham juga. Nggak tahu emang sengaja, nggak pernah, namanya musawifat. Sengaja dia berlama-lama. TV-nya jematin, main handphone. Masya Allah. Lakinya kan dongkol bener lo ya. Gara-gara nggak bagi-bagi duit. Sampai habis tenggorok nih. Dikali dehem, masih saja menyibukkan diri berlama-lama. Itu namanya musawifat. Nah itu.
tanpa ada alasan yang jelas. Head kagak, ya sehat sih, segar bugar. Suaminya sudah dehem 3 kali. Udah ke tempat jamu tuh di Panggalan, telur bebek 2 yang 30.000. Bang Jai pengalaman. Iya, udah nyaduk kopi. Laki udah ngancam bener dari siang. Nah, namanya ibadah betul ya? Masya Allah nih bini pura-pura nggak open. Lakinya dongkol bener. Akhirnya saking lama nunggunya kepulusan tuh. Kepulusan, begitu ceritanya tuh. Si laki tuh. Iya, si laki suami sampai ketidur. Ya gelibun naum maksudnya dia dikalahkan lalu tidur, maksudnya ketiduran. Akhirnya udah kagak jadi dah tuh ya. Jadi dah tuh ibadah. Kalau ada perempuan yang model begini, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suaminya redo. Tuh, dengerin lagi tuh. Ya kalau Pak Guru mah selalu standby. Dia sampai begah ditawarin. Iya. Ditawarin sampai begah. Malah yang terbaik kalau istrinya ngerti, harusnya istrinya yang memulai. Coba dia. Ayo bang. Ayolah bang. Nah, itu pahalanya luar biasa. Kan main. Ya biar, tapi rasanya jarang ya. Jarang. Tapi ada juga kadang-kadang, cuman nyindir. Gitu aja biasanya nyindir. Bininya Pak Guru dong. Iya, ayolah bang. Gitu biasa kan teman nyindir kemana ya ya. Ayo gitu kan. Nah tuh. Itu pahalanya lebih besar sebenarnya itu. Bayangkan sampai masalah di tempat tidur itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dah? Iya, masya Allah. Tapi kalau memang istrinya model begini rasanya nggak mungkin dia akan cari lagi di luar. Nah itu. Jadi itu nggak boleh tuh. Jadi taat seorang istri kepada suami bukan hanya dalam perintah ibadah ya. Sampai masalah bukan masalah zahir, sampai masalah batin, maka batin itu istri wajib mentaati suaminya sampai masalah di tempat tidur. Gitu. Kan ada sebuah keterangan itu bahwa Rasulullah SAW waktu Mi'raj ya, kalau Isra kan masih darat, Mi'raj masih daksa, perjalanan darat. Di malam hari kalau Mi'raj kan naik ke atas, 7 lapis langit menghadap Allah. Itu ketika suatu kan Rasulullah dipertunjukkan ya, dipertunjukkan kehidupan surga dan neraka sebagai gambaran ya. Ternyata Rasulullah SAW itu bercerita waktu sudah turun ke bumi, ternyata di neraka itu banyakkan perempuan. Mudah-mudahan bukan istri kita ya. Amin. Mudah-mudahan bukan zuriyah kita tuh. Jangan sampai. Iya. Jangan jauh-jauh mah. Terus kata sahabat, ya Rasul, emang itu kenapa kok perempuan banyakan di neraka? Emang dia tidak sholat? Wah sholat, rajin. Dia puasa. Dia tidak haji. Dia tidak sedekah. Dia tidak ngaji, rajinan dia aja mah bisa 3-4 kali giliran. Kita mah seminggu sekali juga kadang-kadang. Maka ditajong. Kiainya sudah nongkrong. Jamannya datang atuh. Siapa itu? Di mana itu? Di mana? Oh, sini mah enggak ini. Di sini mah enggak. Beda. Iya enggak. Ini mah di sono kebanyakan begitu. Sampai diumumin lagi pakai toa. Iya, saudara-saudara, ini Pak Kiai udah datang. Tolong cepat datang ke musola. Ampun, akhir zaman. Iya. Iya, bukannya gayung makanin tempayan mayarin gayung. Iya, gitu loh. Jadi kata Rasul, bukan masalah itu. Jadi apa masalahnya kok banyak wanita di dunia, isi dunia masuk neraka? Kata Nabi, hunna yakfunal ashir. Karena mereka kebanyakan enggak syukur pada Allah. Enggak banyak syukur, enggak banyak nerima. Ya dengan keadaan suaminya, betul enggak ya? Betul. Banyak godeknya sama manggutnya sama suami. Lebih banyak nuntutnya. Betul enggak? Daripada melaksanakan kewajibannya. Betul nggak? Kewajiban dulu laksanakan baik, pasti hak akan diberikan, kan ya? Ini enggak.
Maunya menuntut terus sampai suami yang tidak mampu ya. Ini yang semacam inilah yang kebanyakan istri ini masuk neraka. Nauzubillah min. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang soleha, bukan istri yang bermasalah insyaallah ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang nonton YouTube ini, kalau udah suaminya batuk, dehem satu kali udah cepet siap-siap pakai parfum mungkin ya. Iya jangan sampai udah 3 kali masih pura-pura saja ya, malah menyibukkan diri sengaja menghindar, betul nggak ya? Betul. Daripada panggilan suami, ini namanya al-musawwipat. Perempuan semacam ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kalau memang betul-betul uzur, bisa ngomong baik-baik, betul nggak ya? Betul. Gampang sebenarnya, yang penting ada komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Komunikasi supaya lancar, jelas antara suami dan istri, sehingga tidak terjadi suudzon antara kedua belah pihak dengan pasangan hidupnya. Setuju? Setuju. Berarti kudu paham tuh lakinya lagi sakit beneran apa kagak. Lakinya lagi sakit batuk-batuk. Jangan-jangan bengek. Terus ya. Gitu lagi. Wa qala Abu Hurairah. Abu Hurairah sebenarnya namanya Abdurrahman As-Sahra ya. Abdurrahman As-Sahra, cuman diberi julukan Abu Hurairah. Kenapa? Dia cinta banget sama kucing. Kemana aja kucing ngikutin dia. Iya, makanya jawabannya Abu, bapaknya kucing. Abu Hurairah ini. Dan Abu Hurairah ini orang yang paling banyak menyertai Rasul. Cuman Nabi kalau mau tidur aja atau mau ke WC aja kagak ngikut. Kalau Nabi tidur, ya dia tidur di depan kamar Nabi supaya kenjak Nabi. Nabi tahajud, dia ikut tahajud. Nah, ada nggak itu yang begitu tuh? Makanya orang bingung, Abu Hurairah itu bukan orang pintar, bukan sahabat yang istimewa. Cuman dia karena dekat aja sama Nabi. Tapi kok banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya wajar orang di mana aja. Sampai ditanya. Dia pernah ditegur oleh Umar bin Khattab. Ya Abu Hurairah, kamu jangan sembarang banyak meriwayatkan hadis. Hati-hati kamu. Kata Rasulullah bilang, ya, kamu tidak melihat apa yang saya lihat. Ya, kalian tidak mendengar apa yang saya didengar. Baru Umar bin Khattab di situ paham, oh iya ternyata benar ya. Abu Hurairah itu selalu bersama Rasulullah SAW ya. Jadi banyak dia tahu tentang hadis-hadis Rasul. Makanya banyak hadis-hadis itu an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, betul ya? Banyak sekali itu. Makanya ini pernah dikritik oleh orientalis barat gitu. Abu Hurairah itu bukan orang pintar, bukan orang cendekiawan. Seperti kayak Abu Bakar, Umar bin Khattab misalnya, kayak atau Aisyah, tidak, dia kan cuma hanya pembantu gitu ya, ajudan biasa. Jangan dipercaya itu riwayat hadisnya itu. Nah itu ada yang juga yang nggak suka begitu. Jadi persoalannya bukan harus profesor doktor, bukan dia harus cerdas luar biasa, tidak. Persoalannya walaupun dia orang biasa, tapi dia kemana saja selalu bersama Rasulullah. Jadi dia lebih tahu daripada yang lain. Itu persoalannya Abu Hurairah itu. Hebatnya di situ ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis diriwayatkan dari sanadnya dari Abu Hurairah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin nazarat bi wajhi zaujiha, perempuan mana saja, istri mana saja yang memandang di wajah suaminya, walam yadhak, nggak ketawa, kagak mesem sama sekali. Iya, suaminya aja pandang tapi melotot kayak ikan asin. Kata Syekhuna, guru saya kayak Syukra Mamun, orang kalau ngelihat melotot, kagak ngedip, kagak senyum, gak ngapa, itu berarti ikan asin. Ikan asin coba melotot kan? Kedip nggak? Jadi kalau ada istri yang melihat, menatap suaminya kagak senyum, kagak kedip, berarti itu istri ikan asin itu. Iya, apa enaknya itu? Nih misalnya, Bang Endra Tuko biar istrinya montok demplon, tapi menatap Bang Tuko begini aja kayak ikan asin. Lah bingung juga aja, bini gua kesurupan mah ini. Nah itulah. Jadi nggak sampai semendetil itu Rasulullah mengajarkan, nggak boleh itu. Betul nggak ya? Ya kita namanya suami istri kan ya, karena begini ya. Suami menatap istri dengan penuh kasih sayang itu akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala.
ya dirahmati, jadi rumah tangganya akan semakin berkah, akan makin harmonis. Begitu juga kalau istri menatap suaminya dengan ramah, dengan senyum gitu kan, nah itu juga akan mendatangkan rahmat Allah SWT, akan semakin tambah kasih sayangnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau saling melotot, Nah, itu. ayo, istrinya melotot aja ngelihat suaminya, ketawa kagak, apa kagak, mesem kagak. Suaminya begitu juga. Waduh. Dikanasin ketemu Waduh. Ini bisa Palestina sama Israel. Iya. Iya, coba ya kan kita. Makanya saya sering diledekin tuh alumni teman-teman saya kan rata-rata sudah pada punya cucu, ya udah umur-umur kepala 6 lah gitu. Nah, itu ya. Kok Jakarta Pak Kiai masih romantis gitu. Lah iya, kita kalau tegang mulu cepat tua, betul nggak ya? Iya, kita ada kalanya serius, ada kalanya juga kita rileks, bercanda, betul nggak ya kita? Betul. Itu kita lihat pada makomnya gitu kan. Jangan tegang terus berumah tangga. Wallah, emang kayak atasan sama bawahan gitu? Kan tidak juga. Karena saya ini sebagai kepala keluarga, kamu harus tunduk sama saya. Lah itu namanya bukan laki satpam itu mah ya. Kan nggak begitu juga, betul ya. Iya, jadi istri itu sebetulnya semacam kayak sekretaris lah kalau dalam kantor itu. Manajer dia sekretarisnya. Kan selalu dekat, selalu berdampingan, selalu berkomunikasi, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, makanya istri itu diciptakan, Ibu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri. Kanonnya kan begitu kan ya. Kenapa? Memang supaya dia dekat dengan laki-laki. Istri itu supaya dekat dengan suaminya ya. Sebagai pendamping suami, dia harus selalu hadir di kala suka dan duka. Kalau suaminya sedang duka, dia tersenyum, menghibur. Betul nggak ya? Betul. Ya disiram pakai es, jangan pakai api ya. Begitu ya. Jadi dia bisa menenangkan gitu kan ya. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Jadi kalau seperti kan enak gitu. Enak jadi dalam berumah tangga. Ini enggak, ini ada seorang perempuan imamra'atin nazarat bi wajhi jauziha walam yadhak, dia tidak kena ketawa. Ngeliatin suaminya melotot tapi tidak ketawa. Fa innaha taral jannata. Ba innaha, maka sesungguhnya itu si istri la taro adalah ya. La taro tidak akan melihat apa? Tidak akan melihat sorga al-jannata abada selama-lamanya. Ya bingung juga. Lihatin lakinya begini aja. Lah, surupan apa ini? Iya. Illa anta tuba, kecuali dia bertobat. Ada minta maaf kepada suaminya, juga kepada Allah, beristighfar wa tarji'a, dan dia dan dia juga kembali, maksudnya tidak mengulangi lagi. Wayardo anha zauzuha, dan yang ketiga syaratnya suaminya redo. Kalau suaminya nggak redo, repot. Ingat bahwa surganya seorang istri, maaf ibu-ibu ya, ini bukan kata saya, tapi memang ini keterangan agama seperti itu ya, bahwa surganya seorang istri sangat ditentukan dengan redonya suami. Oh ya. Itu bukan redonya orang tuanya. Setelah akad nikah sudah tergantung suami. Setelah akad nikah itu kan sudah serah terima jabatan ya, bagi tanggung jawab itu. Tapi sebaliknya kalau kita nih sebagai suami, surga kita sangat terletak pada redonya kedua orang tua itu. Jangan sama orang tua, ya Allah, bukan hanya pelit. Orang tua digugat ke pengadilan gara-gara duit, gara-gara warisan. Nah itu Masya Allah, neraka jahanam itu. Ya, nauzubillah min. Ya, jangan cuman gara-gara urusan dunia. Emang kita bisa membalas jasa orang tua kita dengan 2 miliar? Nggak bakal kebayar, betul nggak? 1 triliun juga jasa orang tua nggak bakal kebayar. Ya, tapi kalau orang tua kita sudah redo, nggak perlu pakai duit. Asal orang tua kita redo, udah selesai. Betul nggak? Disitulah pentingnya redo orang tua. Lihat Alqamah. Bagaimana itu Alqamah? Sahabat Nabi, ahli jihad, ahli ibadah, betul nggak ya? Cuman satu kesalahannya, waktu dia wafat itu, ibunya belum redo menjelang kematiannya. Tapi setelah ibunya redo gimana? Lancar. Kan pernah saya ceritakan dulu, rumah Pak Jasali. Setelah begitu suami kata saya redo ya Rasulullah. Saya ikhlas dengan anak saya, jantung hati saya, yaitu Alqamah. Alqamah tersenyum
dan lidahnya tidak kaku lagi, lemes dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu gara-gara apa? Gara-gara ridho. Ibunya turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya, luar biasa. Makanya jangan pernah lupa setiap hari mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau kurang puas, baca juga di sujud yang terakhir 3 kali. Tuh ya, insyaallah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunus lihat berkat tuh. Ya, tapi yang sebelahnya orang disumpahin mulu. Blangsak. Makanya jangan sekali-kali lah. Makanya ngeri. Saya juga berpesan pada orang tua jangan suka sekali. Nah, kadang-kadang orang tua saking gergetannya kelepasan juga ya. Masya Allah, takutnya itu malaikat lewat dicatat. Pokoknya orang yang kena sumpah orang tuanya aja nggak sempat minta ridho itu susah hidupnya. Ya betul nggak? Kecuali begini, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, aja sering ziarah kubur tuh. Ziarah kubur ya. Kalau pada siap Jumat atau hari apa jangan bisa ya. Terus yang kedua tiap habis sholat doain. Itu kan nyambung tuh. Ya Nus ya? Nyambung kan ya? Nyambung. Nah itu nanti bisa saja orang tua yang di alam kubur itu ridho sama kita. Nanti hidup rumah tangga kita, kehidupan kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau berkah itu kaya, punya villa, punya kapal jet, enggak juga kan. Ya banyak orang kaya masuk penjara, betul nggak? Ya berarti kan nggak berkah itu. Iya, gajinya begitu banyak kan ya. Ada yang gubernur, wali kota, tuh ya, DPR, ya, masuk penjara kan ya? Iya, itu. Ya berarti kekayaan itu intinya pada keberkahan. Gitu loh. Udah kali ya? Sampai di mana tadi? MC gimana? Terus apa udah? Ya cukup Buya cukup. Oh cukup katanya. Udah. Karena Buya baru sampai dari ini nih. Mana? Perjalanan. Perjalanan jauh. Jauh tapi deket. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita kebanyakan lupa lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa jamaah Nahdiyah di studio, baru saja kita ikuti penjelasan Buya Haitami terkait dengan masalah rumah tangga tentunya. Jamaah halas putar diseling-seling. Kita mengingat di dalam ayat Al-Qur'an ada mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, saat ini yang kebetulan jamaah yang hadir ini kan bapak-bapak semua nih. Sementara tadi yang dibahas banyak poin tentang istri-istri yang di rumah. Kalau memang kita bisa menyampaikannya ke istri, silahkan disampaikan. Kalau enggak, nanti tayangannya diputar aja depan istrinya. Nih Neng, si Neng. Selamatkan istri kita. Ya, selamatkan istri kita. Jadi selamatkan. Jadi kalau masuk surga jangan sendirian. Ajak istri dan anak-anak kita. Nah pemirsa, kita untuk lebih memperkuat lagi pemahaman kita akan diskusikan dengan sesi pertanyaan. Karena Buya masih dalam keadaan yang lelah, cukup 2 penanya saja. Penanya pertama silakan dari Pak siapa? Oke, Pak Nawawi ya, silakan. Pak Asnawi. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya jika suami istri mempunyai masalah tetapi dia diam saja? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Yang diam saja siapa? Dua-duanya. Suaminya kali. Istrinya punya masalah, dia diam aja gitu. Ya. Kalau ada suami nggak ada rasa cemburu, nah ini kan banyak juga sekarang begini ya. Iya, istrinya keluar bebas, dia nggak cemburu. Iya, tuh gimana hukumnya tuh? Buka aurat, dia masa bodoh, nggak ada cemburunya. Itu. Istrinya banyak masalah, dia masa bodoh. Anyep aja, adem aja. Iya. Padahal dia seorang pemimpin dalam rumah tangga. Gitu. Nah, suami yang model begini, maka hukumnya bisa dikatakan dayus. Gak ada rasa prihatinnya sama bini, gak ada rasa cemburunya, masa bodoh aja. Ya Allah.
Iya, mau alasannya apapun, dayus ya, Bang Jai, dayus. Ngerti dayus enggak? Orang yang nggak ada rasa prihatin, nggak ada rasa cemburunya sama bini. Bini dilepas aja gitu. Mau mana kan bodo amat dah. Udah percaya, ya. Iya. Orang suami yang dayus, jangankan sorga, bau sorganya aja nggak nyium. Tuh kayak apa sorga wanginya itu? Masya Allah. Mungkin 2 sekian kilo tuh udah pintu gerbang surga itu udah kecium bau surganya itu. Ya kalau kita umroh ya Pak Ade ya, Masya Allah. Kita 2 meter aja itu. Belum masuk pintu Masjid Rasulullah Madinah. Udah nyes ya. Baru di luar. Udah nyes ademnya luar biasa. Apalagi kalau masuk. Apalagi surga. Mungkin sekian kilometer udah kecium itu. Harum baunya. Tapi orang suami yang dayus, yang tidak punya tanggung jawab, tidak ada rasa cemburu, masa bodoh aja sama istrinya, jangankan dia masuk ke pintu surga, baunya saja tidak bisa menciumnya itu. Nauzubillah min. Jangankan dia melihat bidadari yang cantik jelita, rasanya bau bidadarinya pun dia belum tercium itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh sikat diam. Tadi Bang Tuko sudah mengatakan, dia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum walikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu. Kalau keluarga berarti siapa? Istri dan anak-anak kita, bahkan zuriyah kita, keturunan kita, cucu kita. Jaga. Makanya sebelum wafat berwasiatlah. Jaga itu. Naro daripada api neraka. Jangan kita asik masuk saudara sendiri, surga sendirian. Kita mau rajin ibadah, rajin ngaji, tapi bininya masa bodoh. Anaknya hendak sholat subuh, masa bodoh. Istrinya gak nutup aurat, perawannya gak sholat, masa bodoh. Istrinya keluyuran kemana-mana tanpa mahram, masa bodoh. Masya Allah. Gimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan itu perintah Allah langsung. Ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkan, jagalah diri kalian. Dan juga istri kalian. Anak-anak kalian. Daripada api neraka. Jadi kita wajib. Ya. Wajib kita mengingatkannya semampu kita. Nggak bisa juga cari orang yang lebih mengerti, yang bisa berpengaruh. Atau kalau perlu suruh ngaji. Kalau kita nggak bisa ngomong agama. Betul nggak ya? Betul. Gitu. Jangan kita diam. Ya kalau kita diam dosa. Kenapa dosa? Karena itu istri kita, tanggung jawab kita. Karena waktu ijab kabul, itu berarti serah terima tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, bukan lagi orang tuanya, tapi suaminya yang bertanggung jawab, baik di urusan di dunia maupun di akhirat. Disitulah pentingnya punya suami yang ngerti agama. Nah, itu supaya bisa membimbing. Betul nggak? Ya, taruh suaminya kurang ngerti agama, tapi istrinya pintar agama, masih beruntung itu. Berarti suaminya nggak repot-repot lagi mengajarkan agama. Malah istri yang mengajarkan suaminya, itu ladang akhirat yang sangat besar buat istri. Kalau dia bisa membimbing suaminya yang kurang agama bisa ngerti agama. Itu namanya termasuk ladang ihsan, berbuat baik bagi seorang istri. Tapi kan kadang-kadang jarang yang begitu. Bagaimana? Mas Awi? You understand? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Jadi suami itu harus punya cemburu, tapi cemburu yang positif, wirah yang positif gitu. Iya, jangan cemburu buta. Kan cemburu yang tanpa alasan dibikin-bikin. Ini mah cemburu yang proporsional, yang memang dibenarkan oleh agama gitu. Jaga keluarga itu emang gampang-gampang susah itu. Oh iya. Harus pakai seni juga. Iya. Justru di situ ladang ibadah tuh ya, harus ada kesabaran gitu. Tapi kalau nggak ada usaha, diam saja, itu juga salah, kita dosa sebagai suami ya. Paham ya? Jangan udah merasa sering ke masjid, ke pengajian sendiri, sementara ini di rumah udah merasa nyaman aja. Iya. Bahaya itu. Jangan-jangan kita malah gagal masuk surga karena
Nah, digandulin, kaki kita ditarik oleh istri sama anak-anak kita yang masuk neraka. Enak aja mau masuk sendirian. Saya nggak mau masuk neraka sendirian. Abang juga harus ikut saya, nemenin saya di neraka. Nauzubillah min. Masya Allah. Iya. Ada lagi? Ada. Pemirsa, masih satu lagi kita berikan kesempatan penanya. Oke, Pak Ade, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya gimana solusinya jika istri kita bermasalah, kita nasihati, tapi orang tuanya malah mendukungnya atas kesalahannya itu. Campur. Kan? Iya. Nah, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya syai'un muskil. Sesuatu yang rumit. Sesuatu yang sulit memang kalau dua pihak ketiga turut campur. Sebetulnya begini, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga itu, sebaiknya kita jangan ngomong dulu sama pihak lain, selesaikan berdua. Walaupun termasuk orang tua kita, termasuk mertua kita, itu kan orang tua kita ya. Kalau bisa jangan. Ini kan kadang-kadang kan ada yang istrinya ember, dikit-dikit mak, dikit-dikit ngomong mamanya, ini repot. Makanya kita sebangun rumah tangga dari awal udah komitmen. Pokoknya segala persoalan apapun selesaikan di tempat tidur, selesaikan di rumah kita berdua. Nah, kecuali mentok. Karena kalau sudah pihak ketiga nyampur, Pak Mahmud, itu biasanya ruwet. Iya, ya kalau dia bantu solusi, kadang-kadang ngacak-ngacak, komporin. Iya, betul nggak? Udah musim panas, dikomporin lagi. Iya, malah lagi panas, dikomporin. Nah, makanya saya udah komitmen dengan istri itu dari awal itu. Pokoknya persoalan apapun telan berdua, manis mau pahit telan berdua. Jangan ngomong, silakan main kalau mau orang tua kamu gang masjid, tapi jangan suka cerita tentang masalah kita. Kalau kita masih bisa mengatasinya, ya alhamdulillah. Tapi yang namanya perumah tangga pasti ada masalah. Pasti itu. Marah biasa. Buya juga ada. Oh, jangan dibilang tuh kalau malah kalau saya itu seni juga sih ya. Kadang-kadang memang harus marah juga karena kita ingin menguji juga kecintaan istri kita, betul nggak ya? Betul. Tapi indahnya itu kalau habis marah baik kayak pengantin baru itu. Iya. Pengalaman. Jangan kemarin jalan-jalan habis marahan. Iya. Bisa jadi Selesaikan di puncaknya ya. Enggak, ini mana anak urusan anak. Oh, itu. Masya Allah. Benar itu, benar ya. Jadi kadang-kadang memang ada hikmahnya itu. Kalau kita bisa selesaikan berdua marah gitu kan ya. Wallah, ntar begitu baik malamnya kayak pengantin baru. Ya benar itu. Tanya Pak Adem pengalaman doang. Iya. Nyengir aja kayak. Siapa? Bisa nyengir aja habis tadi. Siapa? Bisa. Oh, dia belum balik ya, mah. Ya. Itu. Nah, disinilah seorang suami harus tahu posisinya tuh, Pak Ade. Walaupun itu mertua, kalau sifatnya ngacak-ngacak, ngomporin, ya kita harus jelaskan. Maaf Bu, sekarang saya ini suami. Iya, berarti anak ibu, anak bapak tanggung jawab saya. Nanti di akhirat pun nanti yang bertanggung jawab saya, bukan bapak dan bukan ibu. Betul nggak ya? Saya yang bertanggung jawab. Jadi kalau memang istri saya salah, ya saya wajib dong menasehati, meluruskan sesuai dengan aturan agama, betul nggak? Berani nggak ngomong begitu mertua persoalannya? Betul. Lainnya romannya Kayaknya mah diem. sama orang mertua ya. Lah harus ada keberanian lah, kita kan sebagai pemimpin, betul nggak ya? Makanya ya kita tuh kalau sebagai suami harus punya tanggung jawab. Sekecil apapun kita tanggung jawab, harus memberi nafkah kepada istri. Itu kalau mertua terus masih ngempanin, ya Itu itu yang rada susah ya. Kalau mertuanya baik, kalau tidak baik kan repot juga itu. Nah itu kan ada juga yang mertua itu ya begitu dah.
Iya. Iya. Ya pokoknya intinya begitu. Ya namanya kita sebagai suami ya berarti kita punya tanggung jawab terhadap istri. Dan istri harus mengerti tentang keadaan tentang fungsi suami. Walaupun misalnya dia itu anak menteri, anak jenderal sekalipun, betul nggak ya? Tetap ini adalah pemimpin dalam rumah tangga, bukan bapak saya yang jenderal bintang 5 atau bintang 7 di warung tuh ya. Iya, tapi tetap dalam rumah tangga yang berkuasa ada pemimpin adalah suami saya. Nah, sebenarnya kalau seperti itu enak tuh. Betul. Makanya bikin kesepakatan dulu. Iya. Makanya disitulah kalau ada persoalan apapun, kalau kita masih bisa atasi, jangan suka lapor. Masa udah berumah tangga masih emak. Iya, sedikit-sedikit ngambek. Nah, itu yang kita repot. Bagaimana nggak mau turut campur, betul nggak ya? Lagi kan orang tua kita udah susah ngurusin dari kecil, masa orang tua kita masih kita pusingin juga, betul nggak? Itu. Ya Bu, ya Bu. Mana Ibu? Nah, itu. Mana Pak Ade? Sudah. Alhamdulillah. Iya. Jelas? Kayaknya lampunya kurang terang nih. Jelas banget lah. Oh, jelas ya. Jadi gitu ya. Jadi harus ada keberanian gitu. Emang kan mertua beda-beda, tapi ada memang mertua tuh yang ngerangkepin, paham nggak? Ngerangkepin, ngakurin ini, tapi ada juga ngompor ya. Ini kan repot kalau begitu, repot. Nah, tinggal komitmen. Kita udah berdua kalau begitu ya, ama lanjut apa mau bubar. Kan begitu juga itu. Ya, itu mah di Indosiar kali begitu mah. Iya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini bermanfaat ya. Buat diri saya dan buat kita semua insya Allah. Dan mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang soleha ya. Amin. Menjadi ibu yang soleha buat anak-anak kita. Sehingga nanti di surga kita bisa masuk. Bukan hanya diri kita, istri kita dan anak-anak kita insyaallah. Amin ya rabbal. Sekian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada dan jamaah Majelis Salim An-Nadia di studio. Malam hari ini kita telah selesai membahas sedikit permasalahan rumah tangga. Semoga ini menjadi bekal untuk kita pulang ke rumah nanti bisa kita jelaskan kepada istri kita dan anak-anak kita, karena memang kita sebagai suami tentunya bertanggung jawab akan keselamatan mereka semua. Jadi bukan hanya kita yang butuh untuk masuk surga, tapi masuk surga lah bersama-sama dengan. Dan sebelum acara ini kita tutup, mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian acara kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami. Dan saya Indra Tuko dan Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.